Wasul silati syayatin, diikat semua setan-setan di bulan ini. Jadi ibarat kata begini, setan ngomong, Pak. Kata setan, kami para setan libur selama bulan suci Ramadan, tidak menggoda kalian. Tapi kalau kalian masih tergoda, berarti kalianlah setannya itu. Ya nggak perlu digoda, udah jadi setan, Pak. Makanya subjek dalam kriminal akhirat itu bukan setan, tapi manusia. Setan nggak mau disalah. Di akhirat nanti kita nyalahin setan. Ngapa lu nggak sholat? Digoda setan. Ngapa lu zina? Digoda setan. Ngapa lu korupsi? Digoda setan. Baik, kata Allah, setan kita panggil. Tan, sini dulu. Yang datang bosnya setan, namanya Iblis. Iblis laknatullah alaih. Kata Allah, ini manusia nyarahin elu. Ini Allah pakai bahasa gaul lah sama iblis itu. Nyalahin elu. Jawab. Apa kata iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Nabi, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza jaa Ramadan, apabila tiba bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, wasul silati syayatin, dan diikat semua setan-setan. Jadi hadis ini memberi 3 informasi penting bagi kita. Yang pertama, di momentum bulan suci Ramadan ini dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Artinya Allah beri peluang kepada umat Islam ini untuk masuk surga. Salah satu sababiahnya yakni bulan suci Ramadan. Karena dengan bulan suci Ramadan ini, kalau kita pernah berbuat dosa, kira-kira pernah nggak bikin dosa Bapak Ibu? Nah, sering ya. Dosanya banyak apa dikit? Banyak. Banyak apa? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget. Dengan Ramadan ini jelas semua penceramah, dai, ustadz, muballigh, ulama menyampaikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Ini anugerah terbesar bagi umat Islam. Makanya dari Ramadan ke Ramadan dosa kita habis semua. Allahumma amin. Ketemu Ramadan tahun depan habis lagi dosa-dosa kita. Itu yang dimaksud dengan dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Belum lagi segala kebaikan kita di bulan ini dilipat gandakan. Wa fi ramadhana bi alfi. Pada bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Segala kebaikan kita. Dosanya segitu aja, cuman kebaikannya dilipat gandakan. Maka wajar, mudah-mudahan semua umat Islam ini masuk surga. Allahumma amin. Maka Allah heran kalau orang Islam nggak bisa masuk surga. Heran. Orang sudah dikasih fasilitas, dengan Ramadan kok nggak masuk surga juga? Surga itu enak, Pak. Disebutkan dalam Al-Quran kan, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikelilingi wildan. Kalau presiden itu punya ajudan, punya pas pampres, pena aja dibawain, Pak. Makanya banyak pejabat stres pas pensiun. Waktu masih ngejabat, pintu mobil dibukain sama Pol PP. Begitu pensiun, Pol PP hormat aja kagak sama dia.
Maka banyak orang stres. Nah di surga nanti nggak beda, sama. Nggak ada pejabat, nggak ada presiden, nggak ada wali kota, sama. Semua dilayani oleh wildan, pemuda-pemuda surga. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Mereka dikerumuni oleh pemuda-pemuda yang sangat tampan, enak dilihat. Jadi yang melayani kita tuh ganteng-ganteng, Pak. Tapi apa Pak Haidir jatuh cinta? Ya enggak lah, masa jeruk makan jeruk, Pak. Kan ada 2 Haidir di sini ya, Pak. Satu Haidir SE, satu Haidir SPDI ya, Pak. SPD ya. Jadi orang homo yang enggak masuk surga lah. Percaya sama saya, orang homo enggak masuk surga. Yang masuk surga tuh yang normal-normal. Makanya anak bujang WA saya, "Ustadz, ini bulan Ramadan. Saya itu ngapa ya," kata dia, "kalau ngelihat cewek itu ngederdet." Bagus kata saya. Berarti kamu normal. Yang bahaya itu cowok ngelihat cewek nggak ngederdet, Pak. Tapi demennya sama cowok juga. Saya pernah makan di restoran cepat saji. Pengen kayak orang-orang itu lah, jajal, Pak. Masa makan pecel lele terus ya. Pernah makan di restoran cepat saji. Ada 12 orang, 6 pasang anak muda, ya cowok-cowok semua, pakai celana jin yang warna putih. Bukan celana putih lah, apa jin apa bukan, wallahu a'lam. Bajunya putih juga, kulitnya bersih sekali, ganteng-ganteng. Tapi 12 orang itu 6 pasang, gandeng-gandengan. Masya Allah, saya langsung ngelus dada. Mubadir betul pekakasnya itu ya, Pak ya. Na'udzubillah. Mubazir kan, ganteng, bersih badannya, gagah tubuhnya, tapi demennya sama cowok. Astagfirullahaladzim. Makanya benerlah kalau kata guyonan di media sosial itu, ada Pak Haji ditanya banci, kata banci, "Pak Haji, kalau laki-laki mati nyebutnya apa?" Almarhum. Kalau perempuan mati, almarhumah. Nah kalau banci mati, aluminium. Bukan panci, Pak Haji, banci maksud gua. Ya kata Pak Haji, salah lu juga, ngapain mak jelas. Nah orang-orang kayak gini, Pak, ke surganya nanti mak jelas kan. Makanya nggak masuk surga kalau nggak taubat. Allah kasih fasilitas di surga. Makanya ibu-ibu tanya, "Ustaz, gimana kalau saya mati nggak punya laki?" Umpama lakinya masuk neraka lah. Atau mungkin sampai mati nggak punya laki, Pak, atau cerai nggak nikah lagi, nggak usah khawatir, Bu. Di surga itu ada wildan ganteng, ada yang kayak Cristiano Ronaldo, besar tinggi lincah, pintar ngegocek bola. Ada yang kayak Sahir Syekh, gaya-gaya India gimana gitu ya, Pak. Ada yang gaya Arab, ada yang gaya model Indonesia. Nggak usah khawatir. Jadi kalau mohon maaf bapak-bapak ini kalau masuk neraka, kalau ya Pak, ya jangan diaminin guys, jangan ya. Kalau bapak-bapak masuk neraka, ibu-ibunya masuk surga, ya ibu-ibu nggak nangis. Ya paling di dunia, Pak, kalau bapak-bapak masuk penjara, ibu-ibu di rumah yang nangis mikirin lakinya di penjara, tapi di akhirat tidak. Tak ada orang yang bersedih di sana. Tidak ada orang yang sakit hati di sana. Semua orang bahagia di surga nantinya. Dikerumuni oleh wildan-wildan bi akwabin wa abariqa wa ka'sim mim ma'in. Wildan ini nenteng gelas-gelas, wa abariqa teko-teko, wa ka'sin piala-piala, gelas yang ada gagangnya itu, Pak. Bukan apa ada tiangnya ya. Piala-piala mim ma'in, menyediakan minum dari sumber mata air langsung. Bahkan di situ disebutkan, Pak, ada sungai khomer di situ. Jadi di akhirat nanti khomer itu halal. Khomer di akhirat itu dengan berbagai macam merek ada. Ada bir bintang. Ada yang tradisional tuak, pakai tulisan tuak Horas dari Medan. Ada di surga itu. Rokok aja banyak. Narkoba ada, Pak. Sabu-sabu ada. Kopi, ya apalagi kopi. Yang minuman keras aja ada, kopi mah pasti. Malah di sungai kopi kan sungai kopi namanya.
sampai panas-panas itu kan mendidih, ada tulisannya kopi Lampung. Beuh, surga tahu juga ya sama kopi Lampung. Selain itu memang di surga itu wahurun ain, ada bidadari yang bermata indah, bidadari yang bermata jeli. Lamain dikit kultumnya nggak apa-apa, sekali ini aja. Bidadari yang bermata jeli. Bidadari ini Bapak Ibu, satu orang laki-laki dikasih 70 bidadari. Subhanallah. Jadi bapak-bapak, ada yang poligami nggak sekarang? Ngacung kalau ada. Nggak ada ya. Berarti suami takut istri semua kan? Subhanallah. Bagi bapak-bapak sebagai suami yang takut istri ini, nggak usah khawatir Pak, sabar. Walaupun di dunia nggak punya kesempatan, berdoa istri mati duluan, malah bapak-bapak yang duluan mati misalnya. Kalau di dunia nggak ada kesempatan, di akhirat nanti bapak-bapak dipastikan poligami. Satu laki-laki akan punya 70 bidadari yang bermata jeli. Subhanallah. Bidadari yang paling jelek adalah yang paling cantik kalau dibandingkan dengan semua orang cantik di muka bumi ini. Jadi trio macan itu nggak sekulat-kulatnya itu. Gisel itu nggak seujung kukunya Pak. Tahu Gisel nggak sih Pak? Kok saya tahu ya? Ya tahulah, nonton berita Pak, berita doang ya kan. Dia kan sering jadi sinden OPJ itu ya. Nggak seujung kukunya itu, nggak usah khawatir, cantik. Dan bidadari ini selalu perawan, walaupun kepake terus. Ngelihat muka bapak-bapak pengen cepat mati semua ya kayaknya. Allahu Akbar. Dan ibu-ibu nggak cemburu, tidak. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir. Apa ibu-ibu cemburu lakinya kelon sama bidadari? Enggak. Malah ibu-ibu di surga nanti Bu akan menjadi ratunya bidadari, permaisuri di surga, yang jauh lebih cantik dari semua bidadari di surga. Kalau ibu-ibu masuk surga. Tapi kalau ibu-ibu masuk neraka, kelar hidup loh. Bapak-bapak enggak akan mikirin bini, percaya sama saya. Ngapain ditangisin? Di surga enggak ada orang menangis. Di surga tidak ada orang yang gelisah. Di surga tidak ada penderitaan sama sekali. Nah, mudah-mudahan dengan Ramadan kita masuk surga semua. Allahumma amin. Yang kedua, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Nah, orang Islam ini Pak, yang mampir ke neraka, informasinya cuman sepertiga saja. Kan jumlah umat Islam yang sekarang saja dari komposisi sekarang itu kan 1,8 miliar sekarang. Ambil sepertiganya berarti 600 juta. Nah, yang masuk surga tanpa neraka itu 1,2 miliar, 1.200 juta. Mudah-mudahan termasuk kita semua di sini. Allahumma amin. Itu nggak akan mampir ke dalam neraka. Hanya sepertiga yang mampir ke neraka. Itu pun mampirnya nggak lama-lama amat, enggak. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Cuman sehari di neraka sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita semua. Sampai rombongan paling akhir nantinya, udah habis orang di neraka, Allah tanya sama malaikat. Kata Allah, masih ada nggak umat Muhammad dalam neraka? Habis ya Allah. Kata Allah, periksa dulu, jangan-jangan masih ada orang Nusantara. Belakang radar dong ya. Kalau jalan Nusantara, nggak tahu Nusantara berapa hitungannya kan? Jadi periksa dulu. Begitu diperiksa bener Pak, umat Islam yang di dalam neraka yang sudah diangkutin ke surga memang habis yang tampak. Ternyata di kerak neraka masih banyak. Masih banyak ya Allah. Nah, kamu lihat kata Allah, mereka punya salat? Enggak ada. Pernahkah mereka tarawih? Boro-boro. Enggak pernah. Puasa malah ngudut dia ya Allah siang hari. Ini orang. Pengajian enggak pernah. Nyumbang pengajian pelit. Nyumbang masjid juga pelit. Sedekah enggak pernah. Bayar zakat juga tidak. Idul Fitri juga nggak nongol ke masjid, nol. Terus mereka punya apa? Kata Allah, apa yang kalian lihat dari mereka? Wajadna a'malahum minadz-dzunubi ka'amtalil jibal. Mereka penuh dengan dosa-dosa ya Allah. Amal mereka itu dengan dosa-dosa bagaikan gunung yang menjulang-julang tinggi.
punya apa mereka? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka punya satu cuman, pernah syahadat dan tidak pernah murtad. Woi, untung pernah nikah, Pak. Waktu kawin pinterlah pengulu itu, walaupun enggak wajib ngucap syahadat, disuruhnya syahadat dia itu. Walaupun salah-salah ngucap syahadat hampir di banjur air, lurus juga akhirnya, masih berlaku syahadatnya. Kalau begitu kata Allah, masukkan mereka juga ke dalam surga karena rahmatku. Alangkah baik Allah yang selama ini kita sembah, Pak. Yang golongan 0 besar juga bisa masuk surga. Walaupun nggak pernah sholat, modalnya cuma syahadat. Kalau bapak-bapak nggak percaya, buktiin aja. Mau nggak buktiinnya kira-kira? Lama dulu dalam neraka, Pak, baru ya ke surga. Terakhir nih, wasul silati syayatin, diikat semua setan-setan di bulan ini. Jadi ibarat kata begini, setan ngomong, Pak. Kata setan, kami para setan libur selama bulan suci Ramadan, tidak menggoda kalian. Tapi kalau kalian masih tergoda, berarti kalianlah setannya itu. Ya nggak perlu digoda, udah jadi setan, Pak. Makanya subjek dalam kriminal akhirat itu bukan setan, tapi manusia. Setan nggak mau disalah. Di akhirat nanti kita nyalahin setan. Ngapa lu nggak sholat? Digoda setan. Ngapa lu zina? Digoda setan. Ngapa lu korupsi? Digoda setan. Baik, kata Allah, setan kita panggil. Tan, sini dulu. Yang datang bosnya setan, namanya Iblis. Iblis laknatullah alaih. Kata Allah, ini manusia nyalahin elu. Ini Allah pakai bahasa gaul lah sama iblis itu. Nyalahin elu. Jawab. Apa kata iblis? Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan saya, salahkan diri kalian sendiri. Tuh dengerin kata Allah. Iblis nggak mau nanggung dosa kalian. Mampir dulu kalian ke dalam neraka. Oleh karena itu, inilah kesempatan kita membuktikan ketaatan kita, ketakwaan kita tanpa intervensi setan. Kita semua berjuang mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Faktor utama manusia berbuat maksiat bukan setan, tapi hawa nafsunya sendiri. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.